washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan dapat menghadiri acara pengajian ini. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatul lil alamin. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Ustadz A.A. Reja yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih A.A. atas meluangkan waktunya. Yang saya hormati Ibu Desra yang telah memfasilitasi acara ini. Yang saya hormati tim manajemen serta tim manajemen yang telah mengatur jadwal serta pelaksanaan acara pengajian ini, dan kami ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik sekalian. Namun tidak mengurangi hormat saya terhadap teman kami semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik langkah kita menuju ke tempat kajian ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara pembukaan ini, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Ustadz A.A. Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wa qudratihi wa haibatihi wa sultan wal a'la'i wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirrul asrar wa tilyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina wa maulana Muhammad alladhi tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajan fatatahiruna biha min jami syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji serta persembahan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih dititipkan nikmat karunia sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat hidup,
nikmat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa sama-sama memenuhi undangan pengajian rutin kita di kantornya Mbak Desra Natasha, notaris. Semoga kumpulan kita ini kumpulan yang diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di jalan Allah. Semoga, waalaikumsalam, semoga kita pun yang hadir pada malam hari ini digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada pengajian kita kali ini adalah sahabat sejati dalam pergaulan. Jadi di dalam pertemanan dan Allah menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Ada persaudaraan di dalam agama, di dalam ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan di dalam ukhuwah watoniyah, di dalam persaudaraan kebangsaan, tanah air, negara, berbangsa, dan ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Jadi di dalam penjelasan Al-Hujurat ayat 10 ini, selama kita sama-sama beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi dan rasulnya, kepada hari kiamat dan qada dan qadarnya, kita ini hakikatnya bersaudara. Ya, tapi ada aturan-aturan yang Allah sudah tentukan di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Ya, ada keturunan yang sedara, ada keturunan yang tidak sedara, atau siapa yang waris dan tidak, ada yang boleh dinikahi atau tidak. Itu semua sudah ditentukan sama Allah. Jadi pada saat kita ini melakukan aktivitas hidup dan kehidupan kita, sekali lagi, kalau sesama agama yang sama, Islam khususnya, kita ini betul-betul bersaudara dan memperlakukan saudara kita itu, ya, seperti hanya yang disampaikan Rasulullah, bisa merasakan senangnya dan bisa merasakan sakitnya. Makanya diperintahkan sama Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk bagaimana kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik. Kata Rasulullah, perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia akan memberimu atau kamu membeli daripadanya
dan paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Ini perumpamaan ya. Waalaikumsalam. Kasihan atuh jadi orang yang tukang bikin pisau, bikin ini, itu kan pakai besi, pakai pandai besi itu teh. Tukang las, tukang pagar gitu, nggak boleh temenin apa gimana. Ini perumpamaan. Jangan salahnya, oh berarti kita ini harus punya minyak wangi semua, jualan minyak wangi. Maksudnya sesuatu yang dilihat dari baik atau tidaknya. Pada saat kita masuk ke wilayah orang-orang yang baik, kita merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Terus ikuti itu, satu kaum itu. Tapi pada saat di situ terjerumus kita ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa. Tapi udah sekarang susah milah-milihnya. Ya, kadang di pengajian kita ngomongin orang juga. Ada yang begitu nggak? Ada nggak kira-kira? Pada suatu tempat tuh kira-kira udah kelihatan wangi tuh. Ya, nah ini sebetulnya yang mendatangkan atau yang kita harus mengasingkan, mengeluarkan dari pertemanan kita itu sesungguhnya hakikatnya Allah. Karena kita minta sama Allah, ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Di situ ada doa. Ya Allah mudah-mudahan di tempat pekerjaan saya ini pun sama orang-orang di dalamnya orang-orang yang baik. Ada doa di situ. Jadi sampai-sampai begini, seorang Sayyidina Ali waktu itu Amirul Mukminin, seorang khalifah, ditanya, maksudnya bangga gitu sahabat-sahabatnya, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali nih, hebat kamu ini, punya teman, punya sahabat yang begitu banyak. Apa jawab Sayyidina Ali? Aku akan menghitung sahabat dan teman-temanku pada saat dalam keadaan aku susah. Sekarang aku jadi raja, jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi orang yang top lah. Tapi pada suatu saat kata Sayyidina Ali, pada saat aku susah aku akan menghitung. Berarti kehitung dah. Itulah sahabat sejati. Jadi kalau kita punya sahabat sejati, pada saat kita berada, mereka dekat sama kita. Tetapi pada saat kita susah, mereka tetap dekat sama kita. Misalnya Pak Pur jadi direktur, terus jadi kaya gitu. Wah semua dekat sama Pak Pur tuh. Pak Purnya susah, jatuh miskin, jabatan gak ada. Taunya pada pergi semua ninggalin. Berarti gak ketemu tuh sahabat sejatinya. Tapi teman-teman yang masih deketin Pak Pur masih malah nolongin gitu loh. Karena kita bisa lihat sahabat sejati yang kita tahu itu adakah dalam dirinya iri dan dengki. Kalau sahabat sejati, kita punya sahabat senang, kita ikut senang. Kita punya sahabat susah, kita ikutan susah, malah kita bantu kesusahannya. Tapi kalau sahabat yang jauh dari sejati, malah jauh dari pertemanan, boleh jadi musuh di dalam selimut. Apa? Kalau ngelihat temannya susah, dia menyukurin, alhamdulillah susah juga loh. Kalau ngelihat temannya senang, wah repot sendiri dia. Wah mobil baru, itu pasti kredit tuh, pasti ngutang tuh, wah jadi jelek aja. Pala temenan, kalau ketemu tuh senyum-senyuman, depan-depanan, saling sapa. Tapi di belakang ngejelek-jelekin temennya, dibuka aib temennya. Baru dia bilang, rahasia kita ya, oke besti rahasia kita. Tapi pada saat ada konflik sedikit, dibuka tuh sama semua. Itu bukan sahabat sejati.
Walaupun kita maksudnya diperlakukan tidak baik sama teman kita atau sahabat kita, udah kita punya rahasia, punya janji di antara kita berdua, bahasanya persahabatan itu dijaga, itu yang akan menguatkan lagi ke depan. Jatuhnya mereka akan menyadari mereka punya kesalahan dan mereka saling minta maaf satu sama lain. Makanya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Islahkan, damaikan. Damaikan, islahkan. Kalau mereka berseteru, mereka berselisih, mereka berantem, mereka berkelahi. Karena ada amalan, pahalanya melebihi dari sholat, melebihi dari sedekah, melebihi dari apapun, melebihi dari jihad fisabilillah pada saat orang melerai orang yang sedang bermusuhan dan mendamaikan. Bayangin, orang nih bermusuhan itu, ini mau bunuh-bunuhan nih, oh carok misalnya di Madura Mayanya, carok lah. Yang ngebunuh dosa, yang dibunuh dosa juga karena ada niat dia yang ngebunuh. Jadi dua-duanya dosa. Tapi kita bisa melerai itu dua-duanya ahli neraka itu, kita lerai jangan sampai berantem, udah maaf-maafan. Berarti si orang ini menjerumuskan bukan masuk ke neraka tapi menarik saudara-saudara yang berantem ini untuk masuk ke dalam surga. Masih di dunia. Makanya paling enak itu jihad paling terbesar itu apa? Mendamaikan saudaranya yang sedang berseteru. Lagi berantem. Sekarang lagi ramai berantem apa? Saudara kandung lah, yang paling ramai berantem apa paling? Waris. Hukum faraid enggak. Gue yang ngurusin mak gue, lo mah kagak ngurusin. Ya, bapak gue yang gue ngurusin. Lo enak-enakan aja. Tetap kondisinya hukum faraid harus dijalankan, nanti berantem. Kan hukum faraid itu sampai ada anak bisa ngebunuh ibunya gara-gara gak terima. Kan sakit, orang sakit pada sakit. Maka kita nyari sahabat sejati teh boleh jadi ya. Sahabat sejati kita bukan saudara kandung kita. Kadang adiknya tidak peduli sama kakaknya. Kadang kakaknya gak peduli sama adiknya. Tapi sahabatnya, temannya yang jauh nun di sana, dia bisa lebih peduli kepada kita yang lagi dalam kesusahan. Sering ketemu gak kayak gitu? Banyak kan? Adik lu kan kaya itu. Boro-boro ngurusin gue. Adik gue kan pejabat. Aduh. Padahal saudara sekandung. Malah kemarin ketemu orang-orang kaya itu. Ada satu orang yang dikeluarin dari keluarganya. Saking bandelnya. Tapi dia udah tobat tapi masih gak menerima adik kakaknya. Tapi ada satu orang yang begitu baik. Adiknya yang paling kecil malah yang ngebantu dia. Akhirnya dia dibawa ke Jakarta. Dan sekarang hidupnya mapan. Apa? Yang lain mah enggak. Yang mengeluarkan dari keluarganya. Itu semuanya pada susah sekarang. Karena la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang memutuskan. Tidak akan baik hidupnya orang memutuskan. Makanya kalau kita ingin mencari sejati, sahabat-sahabat sejati, pada saat kita susah, dia terus menemani kita. Itu sahabat yang sebenarnya. Jadi gitu. Jadi dimanapun kita mau bergaul silahkan aja sebetulnya. Yang penting G-A-U-L. Gaul. G-nya apa? Kalau bergaul itu gayanya harus disesuaikan. G-nya tuh gayanya harus disesuaikan. Ikut pengajian ya
pakai baju rapi, sopan gitu loh. Kita mau ke kafe ya nggak usah ya sesuaikan gitu loh, jangan pakai gamis ke kafe gitu. Disesuaikan. Kita ngantor baju kantor. Kita sholat kan pakai mukena juga. Benar nggak? Sesuaikan, semua disesuaikan. Silakan gaul di mana aja. Aja pergaulan anak-anak biker kok. Kalau di sama anak biker mah juga nggak pakai sorbanan, kecuali pas lagi syuting mau ada ceramah. Kecuali mau misalnya ada acara-acara khusus baru di sorban. Tapi mau motoran mah pakai helm, tuh pakai sorban. Coba ditangkap sama polisi. Mentang-mentang Ustadz biker terkenal se-Indonesia, tetap ditangkap. Pakai sorban gitu, pakai Harley, kok Sudirman gitu, insya Allah dipepet sama polisi. Tidak mengikuti peraturan. Ikuti aturannya kita mah. Makanya disesuaikan semuanya, harus ikuti aturan. Ya. G-nya gayanya disesuaikan. Ini kalau mau dapat nanti di dalam pergaulan kita ini kita ketemu sahabat yang sejati. Jangan lebay gitu loh. Nggak usah lebay, nggak usah. Kita di kumpulan di anak-anak sepeda, anak-anak pemulung, misalnya kita ngumpul gitu. Jangan kita ngumpul sama anak pemulung kita bawa mobil BMW, ini nggak usah, disesuaikan gayanya. Terus kita ketemu sama orang-orang jet set, nggak apa-apa, kita ngikut di dalamnya nggak apa-apa, tapi jangan dipaksain juga. Kalau kita nggak sanggup, ngutang sana beli baju yang mahalan, ngutang sini beli sepatu, repot. Disesuaikan aja. Kecuali kita diundang, misalnya kita ada kumpulan jet set, silakan itu bergaul di mana saja. Yang penting A-nya akhlak yang baik dan benar dikedepankan. Ya, G-A. A-nya akhlak yang baik dan yang benar dikedepankan. Punya sifat apa yang pernah kasih tahu? Punya sifat sopan santun, ramah tamah, belas kasih sayang, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Itu akhlak yang baik. Ya. U-nya apa? Nih. Usahakan mewarnai bukan untuk diwarnai. Ya, ini bergaul nih sama anak-anak biker, mungkin konotasi orang punya image biker ini beragajula, apalah. Tapi AA masuk di dalamnya. Apakah AA bisa diwarnai sama mereka atau AA berusaha mewarnai mereka walaupun tidak memaksakan mereka untuk bagaimana. Contoh. Kita bergaul nih, pakai vest tengkoraknya, pakai ini, jalan, ngobrol sama mereka. Terus ada yang minum misalnya, ada yang mabok gitu. Enggak keplak masuk neraka loh, enggak. Mereka sendiri akan sadar Areza, ditaruh itu minumannya sama dia. Ada, taruh gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senang mereka gitu, walaupun bau-bau, aduh. Gitu, ya. Kan mereka juga ngobrol bentar gitu, pas ngobrol. Mau kemana? Mau ini dulu, saya mau sholat dulu, bilang gitu. Ada 1-2 orang yang ini, saya boleh ikutan nggak? Ya boleh, masa nggak boleh? Ada yang bilang salam ya, ada yang begitu, ya udah kita terima aja. Salam dulu gitu loh, ya udah. Nanti suatu saat mereka tergerak sendiri, yang penting kita berupaya mewarnai dengan menunjukkan sifat untuk memberikan yang baik dan mencontohkan yang baik. Kita nyontohin yang baik aja. Dengan mereka bahasa-bahasa kasarnya, bahasa yang bagaimana, kita mah tetap aja bahasa-bahasa biasa. Apakah kita yang akan diwarnai sama mereka atau apa mereka yang diwarnai sama kita? Tergantung keyakinan. Makanya Imam Al-Ghazali pernah bilang, kalau engkau ingin tahu keimananmu sebenarnya kepada Allah, datangilah kemaksiatan.
Jangan kepedean juga tapi kita. Ya, wah gue udah berhenti minum nih. Gue datang deh sama teman-teman gue yang peminum-peminum. Gitu. Biasanya bayar tuh buat minuman tuh ya bisa habis 1 juta, 2 juta. Tapi pada saat itu kita ketemu sama teman-teman kita lagi, tahunya dibayarin. Sama ada minuman favoritnya dia di depan muka. Kalau dia lulus, dia akan menolak. Kalau dia tidak lulus, berarti dia back to basic, kembali ke awal dasarnya ujian. Kalau belum siap, makanya kalau belum siap, mendingan uzlah. Keluar dulu sebentar. Ya, aduh gue di situ maksiat terus nih, aduh kayaknya gue nggak sanggup deh. Ya Allah tolong saya mau hijrah dulu, keluar dulu. Uzlah. Dari situ baru. Apakah kita akan kembali lagi? Itu semua caranya Allah menempatkan kita di tempat yang baik atau yang tidak. Selama kita niat dalam hati, ya Allah saya ingin menjadi orang yang baik. Ya, ini kan pertemanan udah lama nih, Lihat aja di antara kita nih, ada yang sahabat sejati gak di antara kita? Coba kalau kita ngintil orang kaya, ngintil kemana-mana, ngintil gitu. Oh enak teman sama dia mah, kenapa? Dibayarin mulu, wah itu kan berarti asas pemanfaatan. Tapi suatu saat temannya udah gak bisa traktir lagi, cari teman yang bisa traktir. Berarti kan bukan teman sejati, bukan sahabat sejati. Sok tanamkan dalam diri. Karena apa? Suatu saat nih, Bang, Neng, Teh, suatu saat nih, ini pengajian kita nih, suatu saat kalau benar-benar jadi sahabat sejati, suatu saat di akhirat pasti akan memanggil sahabat sejatinya kalau dia tidak ketemu di dalam surga. Nih, dekat sama Pak Pur. Taunya Pak Pur tuh masuk surga. Pak Pur tuh pengen nyari AA. Kok si AA gak ada di surga? Panggil Pak Pur nama saya. Pak Pur tuh kenal sama saya. Tuh jadi syafaat tuh di kiamat, hari kiamat. Hasan Al-Basri pernah menyampaikan gitu. Sahabat sejati itu bisa jadi menjadi syafaat nanti yaumil kiamah. Wah, padahal hati di persimpangan masukkan neraka, dipanggil sama Pak Pur. Areja mana Areja? Ahmad Faisal Reza nama saya panjangnya. Takutnya Pak Pur lupa. Pak Pur masuk surga duluan, sayanya masih nongkrong, saya masih nungguin murid-murid saya belum mana, nungguan. Itu nama yang kita sebut karena begitu baiknya di dunia, kita saling bantu, kita saling peduli, kita saling baik satu sama lain. Pasti di akhirat, pasti akan dia sebut nama yang dia cintainya. Karena nanti kata Rasulullah, orang nanti akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang orang itu mencintai siapa orang itu. Yang pasti yang kita cintai kan orang tua kita. Benar enggak? Kakak adik kita, suami istri kita, anak turunan kita, tetangga-tetangga kita. Yang terdekat aja dulu. Baru pertemanan, persahabatan. Tapi ingat, sahabat sejati itu boleh jadi melebihi daripada saudara kandung kalian sendiri. Ingat-ingatlah. Ingat enggak? Rasulullah pernah menyampaikan, Rasulullah bilangnya gini, dari lagi sahabat-sahabat nih, lagi pada ngumpul. Rasulullah tahu sedih, Rasulullah nangis, sampai ikhwani, kayak manggil-manggil, saudaraku katanya. Kalian saudaraku gitu, tapi enggak ngadep sahabat-sahabatnya. Kenapa ya Rasulullah? Aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku mencintai mereka, dan aku rindu kepada mereka. Terus kata
sahabat, bukankah kami yang kau rindukan, yang kau sayangi dan kau cintai? Kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Kalian bisa melihat aku. Tapi saudara-saudaraku, dia tidak pernah melihat aku, dia tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka mencintaiku dan mereka merindukanku. Dan itulah sebaik-baiknya umatku. Tuh kata Rasulullah. Kita ingat sama Rasul, ketemu juga belum kan? Jadi 1400 tahun yang lalu mereka ketemu. Kecuali dalam mimpi, kalau udah ada yang pernah dimimpiin. Tapi kita sayang cinta sama Rasulullah dengan sering bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tanda sayang dan cinta kita kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menjadikan kita umat sejatinya dan saudara sejatinya bagi Rasulullah Muhammad SAW melebihi para sahabat-sahabatnya. Ya, jadi punya sahabat, kalau jadi ingin memiliki sahabat sejati, kita pun harus sama, tidak boleh ada sifat iri dan dengki di dalam diri kita. L-nya apa? Gaul, gayanya disesuaikan. A-nya akhlak yang baik dan benar dikedepankan. U-nya usahakan mewarnai, jangan mau diwarnain. L-nya tetap landasannya iman dan takwa. Ya, jadi sekali lagi, titip kepada siapa? Kalaupun kita lupa nama, kita ingat muka. Kita nih ngaji udah berapa tahun coba? Masa kita nggak bisa jadi syafaat satu sama lain sih? Duh ingat itu yang uban-uban desah si Adi sah itu kan lupa, kita lupa namanya. Ya Allah sih, dibayangkan nama kita saudara-saudara kita yang sama-sama ngaji. Pasti jadi syafaat. Itu syafaat sugro namanya, syafaat kecil. Tapi syafaat kubro nanti dari Rasulullah Muhammad SAW. Udah gak ada lagi syafaat illa Rasulullah Muhammad SAW, kecuali dari Rasulullah nanti. Makanya kita pun mencintai orang itu karena Allah. Bukan karena nafsu. Bedain ya, cinta karena Allah sama cinta karena nafsu. Bisa dibedain kan? Bisa kan? Halo? Bisa lah. Kalau cinta dengan nafsu ingin memiliki. Kalau cinta karena Allah ingin sama-sama untuk berjuang di jalan Allah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ikatan kita kuatnya apa? Bukan karena ingin saling memiliki, tapi sama-sama berjuang di jalan Allah. Masih ada di sini di antara kita masih suka iri dengki sama sahabat kita? Semoga tidak ada. Apalagi bahasa besti sekarang tuh luar biasa. Besti. Besokannya bestinya diomongin kacau. Lu udah gak besti lagi gitu kan aneh. Ya. So, kalau kalian ingin dimuliakan sama Allah dan mendapatkan sahabat sejati, saling menutup aib sahabat-sahabatnya. Ya, jangan suka ngebuka borok, buka aib. Kan kita ada doanya, Rabbik fili warhamni wajiburni. Tuh dalam duduk iftiros kita tuh. Ya Allah tutup aib. Kita minta tutup aib sama Allah, tapi buka-buka aib orang. Udah gitu sahabat kita sendiri, suatu saat aib kita akan lebih dibukakan sama Allah, lebih dahsyat dibandingkan kita ngebuka sahabat kita sendiri. Ya, hati-hati pokoknya mah. Kalau ingin dapat sahabat sejati, sekali lagi, jauhkan sifat iri dan dengki. Jadikan dalam hati ini walas asih, kasih sayang dan peduli kepada saudaranya.
Ya, karena nanti kata Rasulullah, irhamu mang fil ardi, yarhamkum mang fis sama. Siapa yang menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan lebih menyayangi kepada kita. Maksudnya Allah dan para malaikatnya akan menjaga kita. Ya, tapi ingat, yang paling kita cintai dari seluruh yang ada di alam semesta ini adalah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikalahkan. Orang tua kita pun boleh jadi dikalahkan oleh kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baru yang ketiga orang tua. Ya. Kalau kalian masih punya orang tua, perlakukan orang tua kalian dengan baik, maka demi Allah kalian akan mendapatkan sahabat-sahabat yang sejati. Ingat ya. Kalau kalian sekarang memperlakukan orang tua kalian baik, birrul walidain wabil walidaini ihsan, berbuat baik sama orang tua, patuh, taat, bakti, maka suatu saat ada sahabat sejati kalian yang begitu patuh, bakti, taat, dan peduli baik kepada kalian. Dan boleh jadi kalian kalau nanti suatu saat punya keturunan, keturunannya pun sama akan patuh, bakti, taat, dan baik kepada kalian sebagai orang tua. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Setiap kebaikan akan kembali kepada yang berbuat baiknya. Tetapi setiap keburukan pun akan kembali kepada kita yang melakukan keburukan. Tapi sekali lagi, kenapa bukan untuk milih-milih, tidak milah-milih, sekali lagi pergaulan itu ikuti kata hatinya. Ya Allah, saya ini di kaum yang jet set, takut saya ini ada kesombongan, takut ini. Ujilah sebentar. Ya, karena Rasulullah, kalau Rasulullah mah senangnya di kaum yang miskin. Kalau ngikutin sunnah mah gaulan sama orang miskin. Orang-orang susah yang di jalanan tuh. Cuman kita kan gengsi juga, prestis dong. Gue kerja di tempat kantor notaris, masa gue sama pemulung. Kadang kita itu ada kesombongan, hati-hati. Ya, menempatkan sesuatu sekali lagi pada tempatnya ya. Jangan ada kesombongan kita ini, nggak boleh ada kesombongan. Itu juga sama. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit sebesar zarah ada kesombongan. Ya, apalagi nunjukin sama sahabatnya, gue lebih dari Allah. Gue lebih dari Allah. Gue. Setan aku-akunya hadir, hati-hati. Tahu setan aku-aku? Ini aku aja terus sama. Ya, aku. Sekaliannya jadi Fir'aun. Karena lupa yang ngasih jalan itu Allah semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian nih di antara kita di kantornya Mbak Desra nih, Notaris Desra ini semuanya bisa kompak, jadi teman-teman tidak hanya di dalam pekerjaan, tetapi di dalam teman suka dan duka. Kalau yang misalnya gajinya cepat habis, yang itu satu ya bantu-bantulah gitu loh. Lu boros banget sih ingetin gitu ya. Tapi jangan, sekali lagi jangan pernah memanfaatkan teman. Suatu saat kalian akan dimanfaatkan oleh orang lebih dahsyat lagi. Hati-hati ya. Makanya terus kita mah tidak boleh ada asas pemanfaatan. Tetapi kalau bisa ada asas bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jangan mau punya asas pemanfaatan nggak boleh. Itu termasuk dosa juga. Ya, untuk itu yuk. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita dititipi teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, kumpulan yang soleh dan solehah. Ya, sekali lagi dimanapun kita berada, Allah yang diutamakan, Rasulullah, kemudian ajaran-ajaran yang kita jalankan sekarang. Karena silaturahim itu tidak boleh diputuskan juga, ya. Jadi silul arham yuk jalanin. Karena silaturahim itu dimanapun kita berada, yakini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kalian berada. Innallaha kana alaikum raqiba. Ingat-ingat ya, Allah yang maha mengawasi kita, gerak-gerik kita.
Kalau kita ingin berbuat baik dimanapun silahkan. Ya, jangan pilih-pilih sekali lagi. Tapi jangan jadi eksklusif kita ini, nggak boleh. Wah, pengajian gue lebih keren, nggak boleh. Itu juga sama. Ya, yang lain lebih jelek, jangan. Sekali lagi, kalau ingin ketemu sama teman-teman dan sahabat-sahabat sejati, dia senantiasa menjaga aibnya, tidak membukakan aibnya, tidak ada sifat iri dan dengki, dan selalu saling memaafkan, dan selalu saling memberikan masukan-masukan, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Menasihati dalam keadaan yang benar, dan menasihati dalam kesabaran. Ini kadang dilupain nih. Nasihatin kita benar nih, ya. Qulil haq walau kana muron, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Tapi kita nyampeinnya caranya dengan yang pahit, nggak sabar. Tahu nggak nasihatin orang tapi bikin kesel orang? Ya, nasihat itu dengan kebenaran dan kesabaran. Gue bilang juga apa sampai digaplok. Lu tuh nasihatin, ya nggak bisa kayak gitu. Tetap harus lembut. Ya, kadang kita ini dengan emosinya menasihatinya sama, berarti kita sedang menasihati diri sendiri sebetulnya. Ya, kalau nasihat itu memberi nasihat itu sesuatu yang sudah kita laksanakan dan kita amalkan. Hati-hati ya, jangan suka sembarangan nasihatin orang. Kalau kita belum melaksanakan, jangan sampai kaburu maktan indallah antakulu malatafalul. Murka Allah di sisinya, kau menyampaikan sesuatu tentang agama baik dan benar, tetapi engkau tidak menjalankannya. Gimana sih Pak Pur nih? Pak Pur gimana sih tahajudnya? Kok gitu Pak Pur gimana sih? Wah tapi A-nya gak pernah tahajud. Itu akan murka Allah sama A tuh. Pak gimana hari pertama berapa juz? Ayo dong. Gimana sih katanya mau diangkat derajatnya sama Allah. Tapi yang ngomong ayo 1 juz. Baca Quran 1 ayat juga enggak tiap hari. Nggak bisa nasihati sesuai apa yang tidak kita amalkan nggak bisa. Kecuali kita sudah mengamalkan dan menasihati. Ya Sofyan ayo dong sedekah dong yang banyak dong misalnya gitu. Tapi apelit. Udah digetok sama malaikat insya Allah. Oh, iya. Itulah kan kadang kan kita apa segala macam itu sekali lagi ya titip pokoknya sekalian saling menjaga. Ini kan kalian kerja di Notaris Madesra, berarti kan kalian ini sedang menguatkan perusahaan ini, ya usaha ini. Jangan sampai di luar. Gimana lu kerja di tempat Desra? Wah pusing gua gini. Tapi lu masih kerja di situ kan aneh. Tidak boleh ada komplain. Ya, terima aja. Alhamdulillah masih di tempat Badesra saya. Gimana? Nggak usah. Oh alhamdulillah. Itu jadi doa ya sekali lagi ya. Ya. Kalian kerja di tempat Badesra, Notaris Badesra itu untuk menguatkan, untuk meningkatkan kualitas kemampuan dari perusahaan ini, untuk sama-sama kita topang, kita bantu, kita support. Jangan sampai ada salah satu yang tidak kompak, maka itu akan tereliminasi sendiri. Ya, jadi dimanapun kita bekerja suatu saat, pada saat kita bekerja, kita punya komitmen di situ. Ya, kalaupun kita keluar dari tempat, kenapa lo keluar? Enggak, gue sudah pindah aja nggak apa-apa. Jangan pernah ya sekali lagi ya. Kalian pernah kerja di mana, terus keluar, terus ngejelekin perusahaan kalian. Ingat kalian pernah mendapatkan gaji dari perusahaan itu loh. Perusahaan itu pernah memberikan kebaikan loh sama kalian loh. Dan kalian pernah makan dari uang dari perusahaan itu loh. Jangan gara-gara 1-2 kesalahan kalian menjelekkan perusahaan kalian sebelumnya. Ya, sekali lagi. Jangan pernah melupakan kebaikan orang aja kebaikan 1-2 aja. Nggak boleh kita lupain. Apalagi yang sudah banyak. 1-2
keburukannya itu biasa aja. Dilihat dari banyak kebaikannya. Makanya kalau ingin mendapatkan sekali lagi, mendapatkan sahabat sejati, salah satunya juga ada tambahan dari AA, lam yaskurillah malam yaskurinnas. Lam yaskurinnas malam yaskurillah. Tidaklah disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik sama dia. Ya, kita pertemanan nih udah 15 tahun nih. Kan wah saling jaga, suka duka, senang, ada konflik internal atau segala macam itu menjadi bom waktu segala macam. Jangan pernah melupakan yang 15 tahun kita suka duka itu kebaikan pasti banyak di dalamnya. Itu yang akan menguatkan persahabatan kalian gitu loh. Apaan sih lo, Pian? Kebacanya di situ kayak ada layar gitu, Pian. Ya pokoknya gitulah, pokoknya jangan pernah melupakan kebaikan orang ya, apalagi sahabat sendiri, teman sendiri ya. Apalagi pernah jadi bos kalian, itu jangan juga, ini gara-gara bosnya galak ini, tapi lu nerima duitnya juga. Ah bos gue mau galak, jelek-jelekin aja, tapi lu nerima uangnya. Kan gak make sense gitu kata Ama, udah baik aja. Bos gue galak tapi baik, gitu aja udah. Bos gue ngoceh mulu, tapi baik. Udah jadi ketutup lagi gitu. Tapi baik dia mah, tapi baik. Sekali lagi, kalau mau pas kalian mau ngebuka aib orang, ditutup dengan apa? Sebetulnya dia itu baik. Itu mah hanya sekecil-kecil aja yang bumbu-bumbunya. Dan itu jadi doa kalian buat mereka yang tidak suka dengan kalian. Ya, ingat, maafin, lupain, doain, sedekahin. Kebalik itu Pian, kacau loh. Sebenarnya dia baik tapi diablek. Dikasih tahu tuh susah katanya. Aduh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah. Kita dipertemukan di kelak di akhirat. Semoga kita masuk surga semua. Karena orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga termasuk kita semua dan kita diketemukan di dunia pun bisa ketemu dengan sahabat sejati yang sebenarnya. Boleh jadi saudara kandung kalian sendiri, boleh jadi di luar dari saudara kandung kalian. Ya, siapapun dia, yang pasti kalau sama-sama mengajak di jalan Allah, itulah sahabat sejati kalian. Karena dia mengajak masuk ke dalam surganya Allah. Ya, semoga kita sekali lagi sehat walafiat, jasmani, rohani, lahir batin, selamat, bahagia, berkah, rahmat dan ridho oleh Allah di dunia dan di akhirat, dihasilkan maksud tujuan kita semua, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, diangkat derajat kita semua oleh Allah dan istiqomah di jalan Allah, dan doa-doa kita diijabah sama Allah, dan kita diwafatkan husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan semua kita semua menjadi ahli surga. Ala hadiniyah wa kul niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi safatil Fatihah wa bil mu'izzatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasifal gham aqdil hajati wa ya mali ibadi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Atur salam kepada Mbak Desra Natasha dari AA. Mudah-mudahan beliau juga tetap disehatkan, diselamatkan dan terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut salat jemaah.